Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Fathul Ilah sampai apa yang dikatakan oleh pengarang kitab At-Tasi'u. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. At-Tasi'u as-sujudu marratain, dari rukun salat yang harus kita kerjakan adalah sujud sebanyak 2 kali. Maka sujud itu ada kalanya jadi wajib ketika di dalam sholat. Mau sholat 5 waktu, mau sholat sunnah, cuman gak ada sholat jenazah sujud. Ngajinya lagi tidur. Sholat jenazah sujud. Ada kalanya sunnah. Nah, itu yang kita tahu dengan sujud tilawah. Sujud tilawah bisa di dalam sholat, bisa juga di luar. Yang penting ketika kita baca atau mendengar ayat sajdah. Mau kita baca disunahkan atau kita mendengar ayat. Di sebelah kita lagi baca wasjud waqtarib. Nah, kita dengar sujud. Sunnah. Ada kalanya yang ketiga, yang kedua itu ada kalanya sujud yang dikatakan sunnah, sujud syukur. Nah, sujud syukur dengan catatan kalau dapat nikmat yang jarang. Ya Pak ya. Ketika dapat nikmat yang jarang, tiba-tiba cuman gaji 1.500.000. Ini bosnya ngasih 10 juta. Ada apaan tuh? Kan jarang. Sujud syukur. Lagi jalan keserempet, wah muka udah pengen ketabokin tuh orang. Akhirnya dibuka pintu, ngasih cek sambil bisikin bulan depan umroh ya. Sering keterabakin aneh mendingan. Keserempetin aneh sering-sering nih kalau gini. Langsung sujud, kan sujudnya jarang, itu nikmat jarang. Nah, jadi kalau nikmat yang jarang maka disunnahkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sujud jadi haram. Sujud jadi haram kalau sujud tanpa sebab. Seperti ada sebagian orang sholat, selepas sholat disujud. Selepas sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung sujud apaan tuh? Nggak ada sebab, hukumnya jadi haram. Bukan. Nggak syukur, nggak tilawah. Kalau syukur kan ada gate-nya. Kalau nikmatnya nikmat yang jarang. Kalau nikmatnya biasa-biasa kagak, nggak usah syukurin dengan sujud. Kasih guru aja hadiah. Ya, ini pakai melek semuanya. Dapat 1 juta, biasa 2 juta, ya udah 200 kasih guru hadiah udah. Itu namanya nikmat. Mengucapkan dari syukur. Nggak perlu dengan sujud. Ya, nah ini diantaranya. Nah, cara-caranya dengan sujud disebutkan oleh pengarang, wa yushtaratu fihi an yadha'a ba'dha basyarati jabhatihi ala musalla. Dan disyaratkan di dalam sujud itu bahwa dia meletakkan sebagian kulit kening. Jadi jidat. Tuh. Makanya jangan pakai peci sampai nutup ke alis. Nggak sampai jidat lagi, sampai alis begini. Orang kelihatan banyak utang begitu. Pakai imamah juga sampai ketutup nih ya. Pas lagi sujud nggak kena, nggak sah. Jadi harus diletakkan bagian kening. Apakah semuanya? Enggak, sebagian tuh. Sedikit saja. Yang penting bisa di kanan, yang penting bisa sujud. Ditempel. Tuh, makanya disebut an yadha ba'dha, bahwa meletakkan sebagian saja sedikit. Basyarata jabhatihi, dari kulit keningnya ala musalla. Nah, itu dia. Di belakang nggak kelihatan. Wa wad'u rukbatih, dan meletakkan 2 dengkulnya. Nah, ini yang disebut dengan sab'atu a'dha.
7 dari anggota sujud. 7 dari anggota. Kita hitung. Pertama 1 nih. Kening. Yang kedua bagian dalam telapak tangan. Udah 3 ya. Yang ketiga bagian dalam dari lutut. Ya. Nah, itu berapa? 5. Dan yang terakhir bagian kaki. Itu semuanya diletakkan cuman sebagian doang. Berarti kalau bagian tangan, nah ini cuma diletakkan hanya sebagian saja. Bisa begini, bisa misalnya keangkat jarinya. Ada berapa terangkat? Nggak apa-apa, sah. Yang penting ininya kena nih. Tuh. Misal nggak nempel semuanya, nggak apa-apa. Juga kalau lutut jelas sudah. Kaki tergambar tuh. Kalau jempolnya doang dia bisa sah. Penting bagian-bagian doang itu, nggak semuanya. Ya. Nah, juga perhatiin ada sebagian orang pas lagi ngangkat kayak main olahraga begini. Wah. Itu nggak paham tuh hadisnya tuh. Pas lagi naik ke atas, angkat tuh. Ngepolnya begini. Ini mau olahraga, push up apa mau apa nih? Kok push up bentar habis subuh? Lihat. Dia ngambil dari hadis yang Nabi nyatakan, Nabi kalau lagi ngangkat tangannya seperti lagi mukul tepung. Mukul tepung emang begini? Begini juga bisa. Makanya ulama semuanya nggak ada tuh. Yang begini, ini baru-baru doang nih, orang baru. Memahaminya mukul tepung kayak seperti ini. Emang harus begini mukul? Begini kan juga bisa. Ditekan bukannya ngupul, bukan mukul. Neken tepung. Neken kan nggak harus begini. Jadi ya. Jadi anggota tubuh 7 di dalam sujud. Wa wada'u rukbatih. Nah, letakin mana dulu? Tangan dulu. Apa dengkul? Yang biasa kita tahu, orang kebanyakan beda. Lihat posisi tubuhnya. Tubuhnya udah gemuk. Kalau taruh dengkul dulu jomplang dia. Kasihan jomplang. Wah, jatuh langsung. Jadi apa lu? Di tangan dulu, begini lagi lu. Tuh. Itu kalau yang gemuk. Tapi kalau yang kurus yang biasa, maka sunnahnya dengkul dulu. Dengkul, kemudian tangan, lalu kening, jidat, dan hidung. Hidung sunnah. Kening dan jidat bersamaan. Ya, ini penting, sunnah. Letakin dulu dengkul, baru bukan tangan, baru dengkul. Wajtima'ul a'dha'i sab'ati, dan terhimpun anggota tubuh yang 7 fi anin wahidin, pada satu waktu. Berkumpul bersamaan pada satu waktu. Jadi nempel. Artinya harus tempel 7-nya sekalipun enggak seluruh dari sebagian anggota tubuh. Cukup. Kayak tadi itu jarinya doang. Cukup 1 jari misalnya mau nempel begini, cukup. Keningnya juga, ya, cuman sebagian doang. Enggak semuanya. Enggak semuanya dia ratain jadi begini-gini ntar. Udah cukup 1. Kening bagian sini, ini namanya sudukun. Ini bukan kening lagi nih, ini namanya pelipis. Beda lagi. Enggak sah kalau kita begini. Yang dikenain ini doang nih. Tengah. Watasaqur ra'sihi. Nah, tempel agak sedikit kerasin. Bukan dikerasin, sedikit tekan. Kata ulama, lau wudi'atil qutnah lan kabasat. Kalau diletakkan kapas, maka tuh kapas bakal kempes. Begitu doang. Nggak usah ditekan. Akhirnya jadi dukun. Jidatnya hitam semua. Tuh jidat belum waktunya hitam jadi Nanti kalau udah di atas 40, 50 nggak apa-apa.
Ini di bawah 50 udah hitam semuanya. Diajarin ngaji nggak mau lagi. Ya, nih. Yang pasti tekannya jangan sampai berlebihan. Tuh, ulama begitu katakan. Kapas itu kalau ditempel udah bakal kempes. Udah cukup. Itu syarat untuk sujud dan harus. Nggak boleh kayak burung gagak. Kayak makan begitu. Kal ghurabi. Ya, itu makruh. Bahkan bisa membatalkan kalau memang tidak ada tumanina. Wa adamul huwi li ghairihi. Nah, nggak boleh tujuan sujud untuk kepada selainnya. Kenapa itu? Naruh handphone, lagi sholat, handphone baru lagi dikasih orang, baru, lagi mau sujud, ya, pas lagi berdiri, tidak anaknya ngambil. Ini anak bocah, masya Allah badar, buang aja begitu. Gimana itu? Lagi tidak buru langsung dia. Nah, tujuannya bukan buat sujud, buat apaan? Ya, maka kalau tujuan seperti itu nggak sah. Balik lagi ke atas. Atau tujuan takut misalnya ada apa langsung disujud. Nah, itu nggak sah juga. Harus balik lagi ke atas. Karena tadi tujuannya bukan untuk sujud tapi buat yang lain. Juga contohnya kalau kita lagi sholat, tiba-tiba depan HP kita dirampok. Gimana itu Pak? Nerusin sholat ya? Hah? Lagi sholat, taruh dompet, foto pacar kita lagi. Hah? Bini kita. Tapi bini yang baru masalahnya. Bahaya. Lagi sholat, tiba-tiba nih tempat sujud kita taruh di sini, lagi sholat tiba-tiba terusin apa kita batalin, apa kita kejar tuh. Kalau ngomong nafsu, bukan ngomong agama dulu. Kalau ngomong nafsu gimana itu? Wah, kita udah baru sholat fardu tuh ya. Nah, ini di sini pun ada perselisihan ulama. Ada yang menyatakan kalau dalam posisi seperti itu bisa dikatakan dia syiddatil khuf. Arti syiddatil khuf artinya dia itu sholat dalam keadaan gerak-gerak, nggak apa-apa. Kejar deh tuh, ya, kejar terus sampai Bahri. Tahu Masjid Bahri? Sampai sono kedapetan. Nah, udah kedapetan. Kita kejar, udah jangan pakai ngomong. Kan lagi sholat tuh. Tuh lagi sholat. Jadi kejar. Waduh, nggak pakai sendal nyeker. Kejar terus. Sampai Bahri ketahuan, langsung kita ambil tuh barang, nggak pakai ngomong. Perampok. Batal sholat kita. Perampok, nggak bisa. Ambil tuh barang, selanjutnya lanjut lagi sholat, terusin lagi, ngadep kiblat, lanjut masuk masjid, terusin sholat, istidamah tuh, terusin lagi. Tadi 1 rakaat, terusin berarti 1 rakaat lagi atau 2 lagi. Tapi kan kagak, kalau kita sih udah batalin aja. Tapi kalau hebat lagi kalau kita diemin, waduh, wali tuh. Allahu Akbar. Bisa khusyuk gak tuh masalahnya? Ya kalau kita ngomong biarin lo ngambil ya batal. Lah iya dalam hati. Khusyuk gak tuh? Ini yang mahal. Kalau dia kasih syarat gimana nih? Apa? Misalnya ada barang. Kasih syarat, boleh. Iya. Nah. Orang sih gak kepikiran begitu. Ya, wartifa'u asafilihi ala a'ali. Ini yang terpenting. Angkat. Asafil artinya ajizah. Di sini bagian bokongnya. Punggungnya diangkat. Ala a'ali arti ali bagian muka dan pundaknya. Ya, gitu. Nggak begini. Agak ngangkat. Jadi bokongnya ini agak terangkat.
Seperti ini. Kalau kita taruh kurah tuh bola diturun ke bawah. Jatuh. Bukannya begini. Lalu tangan agak untuk laki diperluas. Bukan? Nah begini. Tapi perluas. Sekiranya katanya Imam Bejuri, kalau anak kambing bisa lewat, bakal lewat. Saking begitunya. Diluasin. Ya, tapi ntar lihat posisinya. Kalau lagi berjamaah jangan juga begitu. Oh, sikat-sikatan ntar mainannya. Tordi juga gitu. Udah, lihat posisi. Wa adamus sujud ala syai' yataharrak biharakatihi, dan tidak boleh sujud atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Apa? Nih contoh nih. Nih. Sorban. Kan gerak sama kita. Kita lagi gerak, dia gerak juga. Lagi sujud. Nah, kalau ini dibuat tempat sujud, kita begini. Sujud. Nah, itu enggak sah. Itu tidak sah dan tidak sah sujudnya. Wajib diulang lagi. Atau toraf, atau juga rambut yang gerak, yang panjang, ketika dia sujud ketutup keningnya, maka wajib dibuka semuanya. Sekiranya tadi bagian saja, satu bagian yang bisa menempel tempat sujud. Mana yang paling utama? Nah, di sini dalam rukun sholat, sujud atau berdiri. Ulama khilaf di antara hal itu. Ada yang menyatakan berdiri karena di situ yang namanya ada Fatihah, sedangkan rukun paling utama adalah Ada yang menyatakan sujud karena ada hadis yang menyatakan aqrabul abdi bainahu wa bainar rabbih wa huwa sajidun. Yang paling dekat posisi seorang hamba dan posisi hamba kepada Tuhannya yaitu ketika dia Lalu ulama yang tiga menyatakan tafsil, perinci. Apa maksudnya diperincikan? Kalau sholat dikatakan sholat malam, bagusan dia tulul qiyam, biar banyak berdiri. Biar banyak berdiri, tulul qiyam. Karena itu masyhud yang disaksikan, yang sangat dianjurkan biar banyak berdiri. Baca itu Al-Kahfi, boleh di situ. Baca lagi Yasin, baca Waqiah, baca apa aja di situ banyak. Tapi kalau sholat siang banyakin sujud. Melainkan posisi dia dalam keadaan berimam, dia berjamaah. Maka jangan berlama-lama sujudnya melihat keadaan jamaah. Wa an yasihha ma qablahu, dan sah apa-apa yang setelahnya. Artinya yang sebelumnya apa? Sebelum sujud apa? I'tidal. Sah dulu i'tidalnya. Dan tangan nih boleh begini. Sami Allahu liman hamidah. Boleh begitu. Boleh juga kita lurusin. Yang pasti khusyuk. Jangan diperselisihkan antara sedekep dan juga lurus. Cuman kalau aneh pribadi yang aneh saksikan dari guru-guru al-fakir semuanya, nggak ada yang seperti ini. Mereka semuanya turun. Ada yang mau begini terserah lagi, ada yang mau turun, yang pasti khusyuk. Dan keduanya ada dalil. Ini kan penting ada dalilnya. Bukan jontok-jontokan, enggak. Yang penting ada dalil, mereka alim selesai. Ya. Al-ashir at-tuma'ninatu fi bihaitsu tastaqirru a'dha'uhu, yang ke-10 tuma'ninah di dalamnya. Sekira-kira, nah, enggak harus kita baca apa? Zikir, sujud. Enggak harus tuh. Subhana rabbiyal. Cuma itu kalau dikerjakan dapat pahala, enggak kita kerjakan rugi. Dah, cakep tuh udah. Definisi udah paham udah. Enggak kita kerjakan rugi.
Jadi baca subhana rabbil a'la wa bihamdih, dan di situ juga boleh kita doa. Jadi doa nggak harus di sujud terakhir, nggak harus. Di setiap sujud kita doa, nggak apa-apa. Cuman di akhir itu karena ya penghujung kan berbeda itu. Tapi kalau mau setiap sujud kita doa, lanjutin tahlil, doa tahlil. Allahumma hdina, doa tahlil. Udah lupa nih, udah gak lama diundang sih tahlil, ya lupa kita. Doanya apa pertama? Doa tahlil. Allahumma. Aduh lupa sih. Dia ngundang lagi nih ya. Ntar kalau ngundang ingat lagi nih soalnya. Allahumma taqabbal wausil ma qara'na minal Qur'anil azim tuh. Udah kalau Pak ngomong tahlil biasa abis ini dapat berkat. Allahumma taqabbal thawaba ma qara'na minal Qur'anil azim wa ma qullahu la ilaha illallah wa ma qullahu subhanallah bihamdih. Nah, berhenti. Langsung duduk di antara dua sujud. Lalu sujud lagi, terusin lagi doa tahlil. Itu nggak apa-apa. Asal jangan jadi imam. Jadi imam akhirnya sendirian ente di situ sendirian. Orang udah pada keluar, udah kabur. Jadi muro'ah, menjaga keadaan jamaah. Al-hadi asyar. Ini kita mau lanjutin apa gimana nih? Ini sampai jam berapa enaknya? Ini perut di keroncongan belum? Insya Allah. Ya. Nah, nanti sampai dulu kita akan ada pertanyaan, kita akan jawab. Jadi pengajian dimulai dari awal subuh. Kalaupun memang belum datang, tapi insya Allah kayak sekarang tadi lama gak nunggu? Gak terlalu lama kan? Soal langsung dari jam 4 ke sana, sholat di rest area langsung ke sini, gitu. Ya. Jadi kalau sekiranya ada 5 menit 10 menit bakal nunggu, lebih utama kita baca wirdul latif. Lil Imam Qutbul Arsyad Abdullah bin Al-Haddad, itu wirdul latif yang luar biasa, zikir-zikir yang dianjurkan di pagi hari dan di petang hari. Nanti kalau emang setuju sekalian nanti Al-Fakir ijazahkan buat antum semuanya. Jadi dapat ijazah dalam membaca wirid. Ya. Jadi kalau begitu, nah kayak jam segini aja, jam 6 kita selesaikan, langsung ada pertanyaan. Dan insya Allah ya, seperti pelajaran kayak begini, orang banyak juga yang bakal datengin. Nanti disampaikan lagi temennya, keluarganya. Kalau bisa ibu-ibu kayak disabilillah tuh rame tuh kalau pagi subuh. Disabilillah tuh pagi rame kalau subuh. Jadi nanti sampaikan istri, anak, mantu biar bisa naik di atas. Biar ngaji bareng, apalagi pembahasannya tentang masalah Ini bukan masalah fikih aja nih, ini kitab. Ini ada tauhid, ada fikih, ada tasawuf. Jadi komplit. Ya. Makan komplit enak. Semuanya ada. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ayo silakan kalau ada pertanyaan.